Halo Tribuners, bersama saya Cornel Dimas dalam program Selebrasi Lokal, membincangkan Piala Dunia dalam perspektif lokal. Laga Piala Dunia 2022 ini semakin seru karena sejumlah tim besar telah memastikan tempat di perempat final, mulai dari Argentina, Belanda, Inggris, dan Prancis. Lantas bagaimana kiprah tim besar lainnya seperti Spanyol, Portugal, maupun Brasil? Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang laga Maroko melawan Spanyol babak 16 besar. Tetapi saya tidak akan sendiri, karena saya ditemani dua sahabat saya. Ada Bung Saiful Safar. Halo Bung Dimas, Ya, salam selebrasi lokal. salam. Gimana Bung kabarnya? Baik. Mantap. Bung Saiful Safar ini adalah manajer tribunkaltim.co. Beliau biasanya memberikan ulasan mengenai pertandingan dalam bentuk berita. Baik. Selain Bung Saiful Safar, ada juga sahabat saya yang lain, yaitu Rafan Dwinanto. Halo Bung Rafan. Apa kabar Bang Dimas? Baik Bung. Sehat. Sehat. Oke. Bung Rafan adalah editor SEO tribunkaltim.co dan beliau juga terbiasa untuk mengulas pertandingan dalam bentuk berita. Bagaimana Bung Rafan, sudah siap untuk begadang? Wis, mantap, harus lah. Baik. Ya, kita akan membahas pertandingan tentang Maroko melawan Spanyol. Kedua tim ini akan bertemu di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Maroko datang sebagai juara grup F atau grup neraka yang berisi Belgia, Kanada, dan juga Kroasia. Sedangkan Spanyol merupakan runner-up grup E. Juga ada di dalam grup neraka bersama Jerman, Jepang. Bagaimana ini kalau kita melihat komentar Bung Rafan tentang Maroko, kiprah Maroko ini selama fase grup? Dan modal apa yang sebenarnya dipunyai oleh skuad Maroko ini di 16 besar? Ya, yang pertama ya, Maroko ini berhasil tampil mengejutkan sebagai salah satu kuda hitam di Piala Dunia kali ini ya. Kalau dari sisi materi sebetulnya ada beberapa pemain mereka yang berpengalaman, tapi kalau saya melihat Maroko ini tidak jauh dari mirip Korea Selatan, Jepang. Mereka ini lebih kompak, kemudian semangat juangnya yang saya lihat yang bisa bikin mereka berbicara banyak di Piala Dunia kali ini gitu. Karena rata-rata tim-tim kuda hitam ini modal utamanya itu daya juangnya yang luar biasa gitu. Selain juga ada taktik jitu dari pelatihnya gitu. Betul. Kalau membincangkan soal Maroko ini, kekuatan mereka ada di mana, Bung Rafan? Apakah ada di lini sayap atau ada di balik kerjasama tim? Yang utama pasti kerjasama tim, tapi mereka juga ada beberapa pemain menonjol ya, seperti terutama Hakim Ziyech yang sudah kembali dipercaya masuk timnas setelah sebelumnya sempat bermasalah dengan pelatih sebelumnya. Nah, ini dia sudah mulai masuk dan bisa seperti menjadi pengatur irama permainan dari ini Maroko ya. Selain itu Maroko juga punya beberapa pilar juga yang memperkuat beberapa tim di liga-liga Eropa seperti Spanyol, kemudian itu Liga Prancis, Liga Inggris gitu ya. Oke, baik. Mungkin kita ke Bung Saiful. Bung, gimana ini kan Spanyol untuk bisa meredam permainan mengejutkan dari tim Maroko? Apa sebenarnya yang dimiliki oleh anak asuh Luis Enrique? Ya, bicara laga ini sebenarnya bukan laga baru ya, karena di Piala Dunia 2018 di Rusia mereka juga bertemu di fase grup. Dalam pertandingan itu Maroko bahkan sempat unggul 2 gol ya, sebelum akhirnya Spanyol membalas lewat gol Iago Aspas. Itu terjadi 4 tahun lalu di Rusia. Bagaimana kans mereka di Piala Dunia kali ini? Tentu akan sangat menarik saya rasa, karena Maroko hari ini tampil sebagai juara grup, sedangkan Spanyol secara mengejutkan justru keluar sebagai runner up. Nah, tetapi sekali lagi Bung Dimas, seperti komentar-komentar saya sebelumnya gitu,
bicara Piala Dunia ini bicara soal apa ya? Bicara soal pengalaman ya. Ya. Saya belum melihat Maroko belum punya pengalaman jauh untuk melangkah ke turnamen besar seperti Piala Dunia. Kalau kita melihat Spanyol, itu di 2006 mereka masuk 16 besar, kemudian di 2010 mereka tampil sebagai juara dunia. Meskipun setelah mereka tampil sebagai juara dunia, di 2014 di Piala Dunia Brasil mereka justru tersingkir lebih awal gitu. Dan di 2018 mereka juga gagal di 16 besar setelah dikalahkan tuan rumah Rusia lewat adu penalti ya. Tetapi dari rangkaian statistik itu, catatan itu jelas membuktikan bahwa Spanyol punya pengalaman yang lebih teruji. Baik. Mungkin kita menggarisbawahi bahwa pengalaman ini memang sangat menentukan, apalagi Maroko kan minim pengalaman di Piala Dunia. Untuk Bung Rafan, ini gimana komentarnya? Apakah dengan minimnya pengalaman ini justru menjadi senjata rahasia bagi Maroko untuk melawan Spanyol? Ya, saya setuju dengan yang dikatakan Bang Ipul tadi. Maroko memang kalah pengalaman, kemudian kalah kualitas pemain secara individu ya. Tapi kita bisa lihat juga di Piala Dunia kali ini juga Spanyol tidak sakti-sakti amat gitu ya kan. Kita bisa lihat dia habis dikalahkan Jepang, yang kekuatannya sebetulnya Jepang sama Maroko ini ya tidak berbeda jauh. Jadi Spanyol juga tidak bisa bermain tidak bisa dalam kategori tenang lah untuk menghadapi Maroko ini. Mereka juga harus bisa mengeluarkan effort lebih kalau nggak mau tergelincir 2 kali. Apalagi kalau kali ini tergelincir udah nggak ada kesempatan lagi udah ya kan. Ya. Gitu. Nah. Baik. Oke, kalau kita melihat Maroko sendiri kan di dalam tim Regragui ini memiliki pemain-pemain yang setidaknya pernah menimba ilmu di Liga Spanyol. Ya. Ada Achraf Hakimi yang pernah menimba ilmu bersama Real Madrid, kemudian Youssef En-Nesyri, penyerang andalan dari Sevilla, lalu ada kiper Yacine Bono juga, kiper Sevilla. Ini gimana ini, Bung Rafan? Apakah dengan keberadaan pemain Liga Spanyol ini akan menguntungkan Maroko? Ya, saya pikir jelas ini akan menjadi suplemen tersendiri ya, karena pemain-pemain ini sudah pengalaman lah dengan calon lawannya gitu, sudah bermain dengan pemain timnas Spanyol juga, jadi sudah hafal karakteristiknya. Mungkin tinggal sedikit ditambah racikan pelatih ini dan kemudian semangat, wah bisa lewat ini Spanyol. Oke, baik. Mungkin Bung Saiful, bagaimana Spanyol? Apa taktik yang harus dilakukan oleh Luis Enrique untuk meredam pemain-pemain yang bisa menjadi spionase dari Spanyol? Ya, sebelumnya saya koreksi dulu ya. Di 2010 ketika Spanyol jadi juara dunia, mereka juga tidak sakti-sakti amat di laga awal. Ya, diragukan malahan ya. Mereka kalah justru di pertandingan pertama, tetapi di pertandingan fase gugur mereka justru tampil sangat mengejutkan gitu. Dan menurut saya itu akan terulang pada Piala Dunia kali ini gitu. Bagaimana 3 pertandingan terakhir di laga grup E, saya melihat Luis Enrique tetap pada pakemnya formasi 4-3-3. Lawan Jerman mereka pakai formasi itu, lawan Jepang juga pakai formasi itu, dan ketika mereka membantai Costa Rica 7 gol tanpa balas juga pakai formasi itu. Tetapi di 2 laga terakhir, di 2 laga grup terakhir, tensinya berbeda tuh. Tensinya berbeda, di mana Jerman juga tampil ngotot dan kemudian Jepang juga tampil ngotot gitu. Sehingga menurut saya Spanyol tetap layak untuk diunggulkan pada laga ini ya. Meskipun Maroko statusnya juara grup, tetapi kalau kita bicara ranking FIFA kan juga jomplang banget itu. Spanyol berada di peringkat 7 ranking FIFA, sementara Maroko ada di peringkat 22 gitu. Boleh Maroko punya beberapa pemain yang punya pengalaman di La Liga, tetapi wajah dari skuad Spanyol tahun ini itu juga adalah gabungan dari pemain-pemain senior dan pemain-pemain muda, sehingga menurut saya Enrique akan tampil tidak terlalu kesulitan untuk laga 16 besar ini, dan mungkin Enrique akan belajar banyak dari kekalahan mereka melawan Jepang, dan rasanya juga kekalahan melawan
Jepang kemarin kan juga lebih berbau VAR gitu, lebih berbau diuntungkan gitu. Itu catatan saya gitu. Bagaimana pemain-pemain yang akan diandalkan, ya pasti saya melihat masih ada Busquets di situ yang masih menjadi andalan, masih sebagai jangkar di lini tengah. Lalu kemudian ada Jordi Alba. Saya rasa pemain-pemain senior ini masih akan diharapkan lebih oleh Enrique untuk meredam Hakim Ziyech, Hakimi dan kawan-kawan. Gitu, Bung. Oke, baik. Sekarang kita berbicara tentang Walid Regragui, pelatih yang fenomenal di Piala Dunia 2022. Fenomenalnya seperti apa? Karena dia sebenarnya baru membesut tim Maroko itu beberapa bulan menjelang gelaran Piala Dunia di Qatar. Bung Rafan, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh pelatih ini untuk setidaknya memberi perlawanan yang sengit terhadap Spanyol? Ya, si Walid Regragui ini kan juga bukan pelatih yang asing ya untuk sepak bola Spanyol. Dia juga pernah membesut bermain untuk ini Racing Santander itu 2004-2007. Jadi saya pikir dia atmosfer Liga Spanyol maupun gaya permainan Spanyol dia pasti sudah inilah ya hatam. Tinggal dia memotivasi pemain-pemainnya untuk tampil lepas tapi ngotot, dan saya pikir dia sudah punya strategi lah untuk meredam Spanyol yang biasa main bola-bola pendek dari kaki ke kaki itu kan, kemudian dengan defensive line yang tinggi seperti itu. Saya pikir Maroko ini dia akan menerapkan permainan agak defensif, lebih sabar nunggu di belakang untuk kemudian menyerang balik, karena Maroko ini punya kekuatan juga di kedua sayap mereka gitu. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang Luis Enrique, sebenarnya Luis Enrique ini mungkin minim pengalaman untuk melawan tim-tim asal Afrika. Karena ketika sejak menukangi timnas Spanyol, mungkin sangat minim informasi Luis Enrique tentang tim Afrika. Ini bagaimana komentarnya Bung Rafan? Ya, saya pikir ini senjata tersendiri ya buat Walid Regragui ya kan, memanfaatkan tren buruk Luis Enrique ini melawan tim-tim Afrika seperti itu. Saya pikir dia sudah menyiapkan senjata-senjata rahasia ya, terutama kalau saya lihat Maroko ini cukup lengkap ya. Mereka punya sayap kanan kiri yang cukup bagus, ada Achraf Hakimi di kanan, kemudian ada Hakim Ziyech, kemudian juga dari penyerang juga mereka punya, jadi bisa kanan kiri tengah dia bisa masuk semua. Dan saya pikir kalau Spanyol tidak mengambil pelajaran berharga saat melawan Jepang, itu bisa dihukum lebih awal. Oke, baik. Ya, bagaimana Bung tentang komentar tentang Luis Enrique yang minim informasi terhadap lawan dari Afrika? Enrique baru pertama kali menghadapi tim Afrika di laga 16 besar. Ya. Tetapi di fase grup dia sudah beberapa kali menghadapi tim-tim Afrika di Piala Dunia. Itu di fase grup ya, Piala Dunia sebelumnya. Ya. Bahkan ketika dia jadi pemain, dia juga pernah menghadapi tim-tim Afrika di fase grup. Kalau saya nggak salah ingat, dia terlibat sebagai pemain waktu dia Spanyol dikalahkan sama Kamerun di Piala Dunia. Saya lupa 98 kah kalau nggak salah di Prancis gitu. Jadi tidak bisa dengan satu fakta itu lantas kemudian kita menutup mata tentang kualitas Enrique gitu. Enrique juga pernah melatih klub sebesar Barcelona gitu kan, ya. Dan atmosfer La Liga juga banyak pemain-pemain Afrika yang bermain di situ. Jadi rasa-rasanya menurut saya Enrique pasti punya strategi khusus untuk melawan Maroko ini, untuk meredam Maroko ini, meskipun faktanya mereka baru pertama kali bertemu di 16 besar menghadapi tim Afrika. Ya, oke, baik. Di kubu Maroko sendiri memiliki Hakim Ziyech, winger Chelsea yang moncer bersama Maroko di timnas. Bung Rafan bisa berikan gambaran apakah Hakim Ziyech ini bakal menjadi pembeda di laga nanti?
Saya pikir Hakim Ziyech ini kan di Inter Milan dia ya. Iya, calon pemain Milan. Ini fansnya Milan nih yang ngomong nih. Ya, baik. Saya pikir Hakim Ziyech ini akan mendapat pengawalan khusus lah dari pemain Spanyol, karena memang di beberapa laga dia tampil menonjol ya, 1 gol, 1 assist, kemudian juga dia memang memberi warna tersendiri untuk serangan dari Maroko ya, banyak fokus di sana. Saya pikir Hakim Ziyech ini akan mendapat kawalan khusus lah dari pemain-pemain Spanyol. Tapi ini juga bisa jadi kekuatan buat Maroko, ya kan? Dia juga punya pemain lain yang bisa mengeksplor sisi lain dari pertahanan Spanyol ini. Karena jika Hakim Ziyech nanti dimatikan seperti itu. Tapi saya pikir dengan kemampuan individu, Hakim Ziyech pasti bisa mengatasi kawalan itu. Oke, baik. Kalau kita beralih ke Bung Saiful, siapa yang akan mengawal Hakim Ziyech agar pergerakannya mati di lini belakang Spanyol? Ya, saya rasa mungkin Gonzalez akan ditugaskan di situ ya, untuk mengawal pemain lincah ini. Tetapi ada yang harus dicatat juga, Bung Dimas, ada di lini tengah Spanyol itu ada Busquets di situ yang dengan pengalaman yang begitu matang. Ya, dia bisa punya penguasaan yang sangat baik dalam memotong, dalam bertahan maupun membantu penyerangan gitu. Jadi saya rasa Busquets juga akan jadi sorotan juga pada laga ini selain Paulo Gonzalez tadi. Oke. Kalau kita bicara tentang Spanyol sendiri, taktik andalan mereka itu adalah super sub karena berjalan ya cukup baik dengan Alvaro Morata masuk dari bangku cadangan dan memberi perbedaan. Apakah taktik super sub ini juga akan diterapkan oleh Luis Enrique? Betul. Justru saya yang saya khawatirkan Morata akan lebih banyak dikawal pada laga ini nanti. Morata mungkin akan lebih banyak dimatikan oleh pemain-pemain Maroko. Bagaimanapun Morata sudah mencetak gol dalam 3 laga terakhir ya, selalu memberikan kejutan di laga fase grup, sehingga ini akan menjadi perhatian lebih bagi pemain-pemain Maroko. Tetapi ketika Morata dimatikan oleh pemain-pemain Maroko, hati-hati dengan pemain-pemain yang lain tuh. Bisa saja Olmo akan membuat kejutan, Gavi juga akan membuat kejutan. Bagaimanapun 2 pemain Spanyol ini juga sudah mencetak gol ketika mereka membantai Costa Rica di laga awal. Ya. Oke, baik. Bung Rafan, bagaimana komentar tentang Alvaro Morata nih? Apakah perlu dikawal dengan sangat cermat atau memang ada potensi ancaman dari pemain lain, Bung Rafan? Saya pikir Maroko tidak perlu mengawal satu man-to-man marking gitu ya. Saya pikir mereka akan fokus menjaga area ya, karena tadi seperti kata Bung Saiful, memang kalau mau dikawal pemain Spanyol ini terlalu banyak yang bagus-bagus. Dikawal satu, lolos satu. Jadi lebih baik, lebih tepat kalau mereka bermain menunggu sambil melancarkan serangan balik yang cepat seperti itu. Karena kita tahu juga sayap-sayap Spanyol ini ya kayak siapa, Jordi Alba itu kan itu suka overlap meninggalkan pos, bisa dimanfaatkan untuk serangan balik gitu. Ya. Apalagi Spanyol era sekarang kan kombinasi antara pemain Real Madrid dan Barcelona juga cukup matang. Ada Marco Asensio, Ferran Torres juga sangat mengancam. Baik. Kalau dilihat dari strategi sendiri, Spanyol tuh berpusat pada penguasaan bola dengan menunggu, bersabar untuk menyerang. Sedangkan Maroko mengadakan permainan cepat melalui serangan balik. Bagaimana jalannya pertandingan itu akan berlangsung, Bung Rafan? Saya pikir ya seperti biasa ya, Spanyol di tiap pertandingan mereka selalu memenangkan penguasaan bola, tapi sekali lagi ini soal efektivitas bermain ya, siapa yang bisa memanfaatkan peluang kecil apapun. Dan juga di babak fase gugur ini juga tidak ada ruang untuk kesalahan seperti itu ya kan. Kesalahan sekecil apapun bisa jadi blunder. Saya pikir siapa yang paling bisa bermain efektif di laga ini dia akan jadi pemenangnya. Betul. Oke, baik. Bung Saiful, bagaimana komentarnya Bung terkait dengan taktik? Seperti kita tahu, senjata utama Spanyol itu tiki taka gitu dari dulu dan sampai sekarang itu belum berubah. Saya rasa itu juga akan masih dipertahankan oleh Enrique.
yang Enrique sudah punya pengalaman dengan skema itu. Dia sudah pernah mengantarkan tim baik di klub maupun ketika dia membela timnas menjadi kampiun, menjadi juara ya. Nah, tetapi apakah tiki taka Enrique di Piala Dunia kali ini akan berjalan efektif? Ya tentu ini akan menjadi pertanyaan kita semua ya, penikmat bola ya. Karena beberapa tahun terakhir kan tiki taka, konsep tiki taka mulai banyak menuai sorotan gitu. Lebih seperti bilang Bung Rafan tadi, hari ini konsep sepak bola modern lebih menerapkan efektivitas gitu, mengandalkan serangan balik. Tetapi sekali lagi ini Piala Dunia, menurut saya Piala Dunia sangat tidak menarik gitu kalau kita hanya mengandalkan pola parkir bus. Bukan Jepang pada laga terakhir di grup E ketika melawan Spanyol. Jadi Spanyol untuk laga ini saya masih tetap unggulkan dengan skema tiki takanya, tapi Maroko tidak akan mampu berunggul pada laga ini. Oke. Baik Bung Saiful, bagaimana prediksi skor yang akan tercipta di laga Maroko melawan Spanyol? Ya, prediksi saya Spanyol akan menang 2-0 pada laga ini selama 90 menit ya. Jadi Maroko bukan tim yang terlalu harus diwaspadai oleh Spanyol gitu. Dan saya rasa pada laga ini Spanyol akan menang dengan mudah 2-0. Jangan tak kabur Bung, karena Spanyol juga punya kelemahan. Ya. Gol. Ini prediksi Bung, ini prediksi. Baik. Namanya prediksi ya kan, boleh-boleh saja. Baik. Siapa pencetak gol Bung? Saya memprediksi Dani Olmo akan mencetak gol pada laga ini dan Gavi juga akan memberikan kejutan untuk Spanyol pada laga ini. Di tengah situasi Morata mungkin yang akan lebih banyak dimatikan ya oleh pemain-pemain Maroko. Oke, baik. Bung Rafan, bagaimana prediksi skor dan siapa pencetak gol di laga nanti bagi Maroko? 0 Maroko menang nih. Berapa? 1-0 Maroko yang menang. Siapa pencetak golnya, Bung? Akraf Hakimi overlap dia nanti. Oke, dengan kecepatan Hakimi akan membongkar pertahanan. Ya, karena pemain Spanyol terlalu fokus jaga Ziyech sama En-Nesyri ini. Oke. Baik. Ya, kedua narasumber tampaknya cukup yakin dengan jawaban masing-masing dan dengan prediksi yang akan bergulir. Oke, kalau kita berbicara soal setelah laga ini, kan entah siapapun yang lolos, baik itu Maroko maupun Spanyol, bakal bertemu dengan pemenang Portugal melawan Swiss. Kalau dari sudut pandang Maroko, Bung Rafan, bagaimana peluang Maroko untuk laga selanjutnya? Seandainya mereka lolos ini mereka akan terhenti di tangan Portugal ya, karena Portugal itu punya pemain istimewa, Rafael Leao. AC Milan lagi nih, AC Milan nih. Wing AC Milan. Ya. Tapi juga sebetulnya paling menjagokan Portugal di Piala Dunia kali ini gitu. Oke, baik. Saya pikir Maroko habis ngelawan Spanyol ini mereka akan kehabisan bensin sudah. Oke, baik. Bung Saiful, bagaimana komentarnya? Andai Spanyol lolos? Bung, kalau prediksi saya, kalau misalkan ada tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini, satu-satunya tim kuda hitam yang akan melangkah jauh itu menurut saya Jepang. Oke. Saya tidak tertarik untuk melihat ke Maroko, tidak tertarik juga untuk melihat ke Swiss. Jadi di laga nanti Portugal akan menang melawan Swiss dan kemudian bertemu dengan Spanyol di babak perempat final. Prediksinya Spanyol bakal melangkah sejauh apa, Bung? Iya pastilah Spanyol akan melangkah. Piala Dunia ini seperti apa? Seperti ada musimnya kan. Jadi setelah misalkan dua kejuaraan dia tersingkir lebih cepat, nanti di kejuaraan berikutnya dia akan masuk lebih jauh gitu. Dan itu fakta loh, itu fakta dari kejuaraan Piala Dunia. Dan menurut saya di Piala Dunia kali ini Spanyol mungkin akan melangkah lebih jauh meskipun dia tidak sampai ke final gitu. Siap, baik. Oke. Ya, terima kasih Bung Saiful Safar dan Bung Rafan Dwinanto. Oke, thank you. Ulasan tajamnya mengenai pertandingan Maroko melawan Spanyol. Dan Tribuners, jangan lewatkan program selebrasi lokal yang tayang di YouTube Tribun Kaltara. Kami tayang selama gelaran Piala Dunia 2022. Dari jantung bumi Benuanta, saya Cornel Dimas pamit undur diri. Sampai jumpa di ulasan laga berikutnya. Salam olahraga.
Salam selebrasi lokal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.